Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah muslim al-falah yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan tugas-tugas kehambaan kita. Dan itu tandanya bahwa kita ini masih diakui oleh Allah sebagai hambanya. Dan selama kita ini masih diakui oleh Allah sebagai hambanya, maka kita ini akan selalu diperhatikan secara spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk-duduk kita pada kesempatan pagi hari ini di rumah dari rumah-rumahnya Allah ini adalah sebuah duduk-duduk yang istimewa, duduk-duduk yang sangat berharga sekali, yang nanti insya Allah ketika kita semuanya sudah masuk surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Ketika kita semuanya masuk surga nanti ya kita semuanya akan saling cerita kondisi-kondisi kayak begini ini. Cerita gimana dulu kok sekarang bisa nyampe ke surga ini? Apa yang dulu dilakukan ketika di dunia? Nah, cerita-cerita kita, cerita-cerita amal soleh seperti ini. Dulu ya di dunia ngantuk-ngantuk sebenarnya. Cuma ada pengajian. Saya usahakan untuk datang. Nah, itu ya. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala nilai itu adalah mujahadah dan kesungguhan kita. Mungkin ilmu yang kita dapatkan berbeda-beda satu orang dengan orang yang lain. Itu. Tapi itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan ngasih nilai yang sama. Siapapun yang duduk di majelis ilmu, humul julasa la yashqa jalisuhum, kata Nabi. Mereka ini adalah orang-orang yang duduk yang tidak akan pernah sengsara siapapun yang duduk bersama dengan mereka. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita tentang sirah nabawiyah. Ya. Dan di pertemuan terakhir kita sudah sampai di tahun ke-5 Hijriah dan itu 5 kenabian. Jadi beda sama kenabian sama Hijriah ya. Kalau kenabian itu diawali dari diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi, kalau Hijriah diawali dari hijrahnya Nabi Muhammad. Lah yang kita bahas itu baru kenabian. Kalau tahun 5 ke tahun 1 Hijriah itu adalah 13 kenabian. Gitu ya. Jadi tahun 13 kenabian itu masuk 1 Hijriah. Gitu. Artinya begitu tahun 5 Hijriah, 5 kenabian itu berarti tahun 8 sebelum Hijriah. Nah, itu ya. Tahun 8 tapi sebelum Hijriah. Makanya ada sebelum Masehi, ada sebelum Hijriah kayak gitu. Baik, pertemuan terakhir kita bahas hijrah ke Habasyah. Pertama, sudah? Balik ternyata mereka hanya mendapatkan berita hoax gitu ya. Kalau orang-orang Mekah katanya sudah pada beriman semuanya. Baik. Kemudian berikutnya itu adalah hijrah
muslimin yang kedua ke Habasyah. Kalau hijrah pertama itu nggak lama karena muncul beredar kabar kalau orang-orang musyrikin Mekah sudah masuk Islam gara-gara dibacakan Nabi surat An-Najm. Dan penutup surat An-Najm itu perintah untuk sujud. Saking indahnya kandungan surat An-Najm dan saking enaknya didengar rimanya. Rima itu konsonan yang ada di akhir setiap ayat itu, Pak. Wan najmi idza hawa dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa mirratin fastawa. Jadi gitu. Nah, mereka ini masyarakat yang senang syair. Dikasih bacaan seindah itu. Rimanya semuanya a. Begitu ayat terakhir fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah, sembahlah pada Allah. Nah, mereka terkena tersihir bahasanya. Karena kalimat yang indah itu menyihir. Ya, kalimat yang indah itu menyihir. Kalau tidak percaya, kalau kita lihat orang-orang yang melankolis ketika mendengarkan lirik-lirik lagu tertentu loh, bisa nangis dia. Tidak hanya itu, di apa? Kalau dulu saya di Pramuka, mungkin ada jamaah di sini yang pernah aktif di militer contohnya. Begitu latihan, maka yel-yel gitu. Nah, itu ya. Oh, itu orang yang awalnya nggak semangat jadi bisa semangat. Emang kalimat yang indah itu bisa menyihir. Nah, gara-gara mereka semuanya tersihir oleh surat An-Najm, akhirnya mereka sujud, tapi begitu diklarifikasi oleh Nabi, loh kalian semuanya sujud. Bahkan yang nggak bisa sujud karena perutnya gede, kayak Abu Lahab, pamannya Nabi. Ya, itu susah untuk sujud. Itu sampai ngambil pasir, ngambil batu, kemudian ditempelkan ke keningnya, ke jidatnya. Itu saking tadi terpesona, nggak sadar isinya perintah sujud, langsung sujud. Nah, mereka nanya, Nabi tanya, loh kalian sujud, lah kalian semuanya sudah masuk Islam. Kemudian mereka mengatakan, enggak, kami enggak masuk Islam, cuma kami ingat itu sujud karena dalam surat An-Najm itu ada cerita-cerita tentang berhala-berhala kami. Jadi di surat An-Najm itu Allah mengatakan afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Lata, Uzza, Manat? Lata, Uzza, Manat ini adalah tiga berhala yang paling dikultuskan dibanding berhala-berhala lain yang jumlahnya 300 lebih di sekitar Ka'bah. Cuma Lata, Uzza, dan Manat itu tidak di dalam Ka'bah. Juga tidak di pelataran Ka'bah. Kalau Lata itu adanya di Taif. Taif itu kurang lebih dari Mekah 150 km ke arah selatan. Tapi ini berhala sangat dimuliakan oleh masyarakat Taif. Gitu ya. Nanti ada juga Uzza. Uzza itu juga ada di luar kota Mekah. Nanti ada juga Manat. Manat itu ada di ada di pertengahan jalan dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi Lata Uzza Manat itu berhala yang dimuliakan tapi tempatnya tidak di samping Ka'bah. Gitu. Yang di samping Ka'bah itu berhala-berhala kecil. Duplikasi.
ya, karena mereka ya satu keluarga kalau bisa punya satu berhala. Itu kenapa? Karena logika yang mereka gunakan bahwa supaya Tuhan itu bisa fokus memperhatikan setiap makhluknya, maka setiap makhluknya harus punya Tuhan sendiri-sendiri. Logika yang dipakai itu, Pak. Makanya ketika mereka diajak bertauhid, nggak masuk logika mereka. Kenapa loh? Hajat kita ini banyak. Kita ini banyak, masing-masing kita hajatnya banyak. Kalau Tuhannya satu, apa nggak repot? Nah, gitu. Yes, ini apa? Tuhan kekuasaannya disamakan kayak manusia. Nah, itu. Ya, kalau kalau ada 100 orang, nah 100 orang sakit, itu paling cepat kalau ada 100 dokter. Gitu. Lah kalau dokternya cuma satu, gitu. Itu gimana ya? Pasien 100 itu. Itu antrinya bisa jam 8 pagi sampai jam 8 malam baru selesai. Nah, itu ya. Logikanya begitu. Tapi kan masalahnya Tuhan ini maha kuasa atas segala sesuatu. Dan itu ya. Dalam waktu yang sama ini Pak, jam 5 lebih 16 menit ini, di detik sekian ini, dari ujung barat sampai ujung timur itu per detik itu Tuhan memberikan rizki dan nggak ada yang delay sedikit pun. Gitu ya, nggak ada yang terlambat. Datangnya rizki ini ya karena catatan di Lauhul Mahfudnya ya timingnya segini ini. Gitu. Baik. Dan nanti logika itu nanti akan dibantah juga oleh Quran ya, karena mereka pakai logika itu sama Quran. Tauhid itu membahagiakan. Tauhid itu apa? Tauhid itu mengesahkan Tuhan itu membuat hidupmu ini nggak kacau, nggak bingung. Itu. Kenapa? Karena coba nanti Allah Subhanahu wa taala ngasih perumpamaan, Pak. Ada satu budak, dia dimiliki oleh 10 majikan. Ya, yang 10 majikannya ini berantem dengan satu budak yang hanya dimiliki oleh satu majikan. Itu kira-kira yang nyaman budak yang mana? Iya, budak yang satu majikan. Dibanding budak yang punya 10 majikan, 10-10-nya nggak akur, berantem. Sedangkan namanya budak itu harus ikut apa kata majikan. Nah, karena 10 majikannya berantem, pasti seleranya berbeda-beda. Itu ya. Maka ya nanti yang akan mumet pusing sendiri ya budaknya itu. Makanya mentauhidkan Allah itu lebih membuat hidupmu itu tenang, nggak gampang bingung. Itu kenapa? Karena prioritas hidupmu hanya satu, mengabdi pada satu Tuhan. Dan nanti berhala yang paling terkenal di pelataran Ka'bah itu adalah berhalanya Quraisy, namanya Hisham dan Naila. Hisham dan Naila ini ceritanya ya, ini berhala satu ditaruh di sofa, satu lagi ditaruh di marwah. Hisham Naila ini dulunya laki-laki sama perempuan yang berzina di dalam Ka'bah. Kemudian dikutuk jadi batu. Kemudian batunya dijadikan Tuhan. Ya, lalu dimuliakan, dihormati. Ya, mereka akan membersihkan batu itu, Tuhan itu ya menggunakan madu, menggunakan susu, begitu itu. Jadi pemuliaannya sampai kayak begitu. Nah, Hubal ada di luar Mekah juga.
Heeh. Atau Uzza Manat Hubal Isam Nailah. Itu kalau Isam Nailah adanya di Safa dan Marwah itu. Tapi selain itu mereka di rumah pun juga harus punya Tuhan sendiri. Sehingga mereka kemana-mana harus bawa Tuhan. Itu Pak. Ya, jadi kalau mereka lagi melakukan safar, kan ini kayak gini kan malah bikin ribet sendiri. Kayak gini nih Pak, bikin ribet sendiri. Kenapa? Kalau mereka safar, maka mereka harus bawa batu. Yang batu ini adalah simbol Tuhan. Nanti kalau di tengah jalan, ada batu yang lebih bagus dari batu yang dia bawa, dia buang batu itu. Dia ambil yang lebih bagus. Dijadikan Tuhan. Bayangkan Pak, kok bisa ya? Apa mereka nggak mikir? Apa mereka nggak pinter-pinter? Ya pinter-pinter. Cerdas-cerdas. Ya, hanya di dalam masalah teologi, di dalam masalah akidah, mereka bermasalah. Nanti kalau di jalan namanya padang pasir, ya kadang susah nemuin batu. Maka caranya adalah mereka akan mengumpulkan tanah, pasir, jadikan gundukan, kemudian dikasih air melingkar. Kemudian mereka menyembah. Itu ya, nah itu cerita Habasyah Santu. Makanya sahabat mulia yang hijrah ke Habasyah itu kemudian pulang karena dengar kabar musyrikin pada masuk Islam semua. Oke, ya. Kemudian eh, setelah itu maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam eh, memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah yang kedua. Nah itu. Nah dalam hijrah ke Habasyah yang kedua ini maka jumlahnya lebih banyak daripada yang pertama. Ya, jumlahnya lebih banyak daripada yang pertama. Kalau yang pertama hanya sekitar 20-an laki-laki dan perempuan. Itu pun juga sebenarnya yang dipilih Habasyah karena masyarakatnya dipimpin oleh raja yang agamanya Nasrani. Itu hanya dia ini adalah raja yang siapapun yang minta suaka politik ke dia tinggal di Habasyah, maka akan dijamin keamanannya walaupun beda agama. Nah, gitu ya. Lah Habasyah itu adalah wilayah apa? Dia ini adalah eh, wilayah kalau hari ini Ethiopia, tapi hari itu menjadi pangkalan Nasrani. Nanti dari Habasyah ini ya, itu kerajaan Habasyah punya cabang. Cabangnya Nasrani di Yaman yang rajanya Abraha. Nah, Yaman itu dulu memang menjadi wilayah pertikaian antara Yahudi sama Nasrani rebutan, Pak. Gitu. Nah, pada zaman Nabi diutus yang menguasai Yaman itu Nasrani. Nah, itu ya. Nah, Yaman itu adalah wilayah cabangnya Habasyah. Nah, nanti dari Habasyah itu ngutus ya sebenarnya kalau hari ini gubernur gitu ya, ngutus gubernur untuk wilayah Yaman. Di, kemudian namanya adalah eh, sebenarnya ngutus dua kelompok tentara. Yang satu jenderalnya namanya Aryat, yang kedua jenderalnya namanya Abraha. Itu kemudian setelah Yahudi di Yaman dikalahkan oleh Aryat sama Abraha, maka keduanya ini sama-sama jenderal Nasrani ini bertikai untuk memerebutkan siapa yang jadi pimpinan untuk wilayah
Yaman. Abraha itu pendek, Aryat itu gagah, tinggi, gede, Pak. Gitu. Kemudian keduanya sepakat, yuk perang tanding saja. Jadi duel 1 lawan 1. Nggak boleh bawa tentara. Nah, Aryat kok ditawarin kayak gitu, apalagi yang nantang hanya Abraha. Ya berani. Cuma, itu Pak, orang tuh makin lemah biasanya makin banyak akalnya. Orang makin kuat, makin kurang berpikirnya. Ya, makanya kenapa Yahudi Zionis hari ini bisa mencengkeram wilayah-wilayah yang ada di Palestina. Mereka beratus-ratus tahun ditindas di mana-mana. Lemah. Nah, karakter masyarakat lemah itu akan berpikir bagaimana bisa kuat. Gitu. Kalau masyarakat yang sudah nyaman, dia nggak akan berpikir sebagaimana masyarakat yang tertindas itu berpikir. Gitu. Makanya ya begitu Aryat sama Habasyah. Iya, pasti yang lemah dipastikan dia kalah, itu pasti yang pandai, yang licik, yang cerdik. Binatang-binatang yang lemah itu dia makin lemah, makin pinter kamuflasenya, bunglon, itu ya, dan lain sebagainya. Awalnya perang tanding nggak boleh bawa tentara, tapi Abraha diem-diem bawa tentara dan dia bilang nanti kalau aku kasih kode kalian keluar semua. Begitu perang tanding, hanya sekali tebas Abraha itu kena hidungnya. Makanya Abraha waktu menghancurkan Ka'bah itu hidungnya pupus Pak, ujungnya. Ya, hidungnya pupus karena kepotong Aryat. Dia ngerti dia mau terbunuh lalu ngasih kode, tentaranya datang. Aryat dikeroyok mati, kalah. Gitu. Akhirnya yang jadi gubernur untuk wilayah Yaman si Abraha itu. Kemudian Abraha eh, pengen ngasih penghargaan lah, atau pengen ngasih surprise untuk raja yang ada di Habasyah. Dengan cara apa? Dengan cara menghancurkan Ka'bah dan memindah pusat peribadatan itu ke Yaman. Gitu. Jadi ceritanya gitulah. Habasyah itu eh, dia ini Dia rajanya Nasrani, tapi raja ini jamin siapapun yang datang ke sini minta perlindungan akan dilindungi. Nah yang pertama kemarin langsung dipimpin oleh Utsman, menantunya Nabi. Sama istrinya Utsman berarti putrinya Nabi yang namanya adalah Ruqayyah. Lah untuk hijrah ke Habasyah yang kedua, ya, untuk hijrah ke Habasyah yang kedua ini, maka yang ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi amir, pemimpin itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, ini anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu punya 4 anak laki-laki, 2 anak perempuan. 4 laki-laki itu nama pertama ada Thalib, kemudian ada Aqil, kemudian ada Ja'far, yang terakhir Ali. Itu Pak, pertama Thalib, makanya ya Abu Thalib dipanggil dengan panggilan Abu Thalib.
Karena anak pertamanya Thalib. Nama aslinya sebenarnya Abdu Manaf. Itu pamannya Nabi itu loh. Bapaknya Ali. Oke, nah ini yang ditunjuk kakaknya Ali. Kalau Ali bin Abi Thalib itu eh, waktu itu ada di rumah Nabi. Ya, ada di rumah Nabi. Usianya baru 9 ditambah 5. Baru 14 tahun. Jadi waktu Muslimin hijrah ke Habasyah, usianya Ali bin Abi Thalib baru 14 tahun. Jadi masih sangat muda sekali. Ya. Nah, nanti yang mimpin adalah Ja'far dan Ja'far itu ditunjuk oleh Nabi eh, karena berbagai macam faktor. Faktor yang paling utama adalah masalah retorika. Ja'far ini punya retorika berkomunikasi yang baik. Gitu ya, karena Nabi ngukur ini hijrah ke Habasyah kedua pasti lebih rumit daripada yang pertama. Yang pertama kemarin musyrikin los, ngerasa kecolongan, Pak. Maka untuk hijrah ke Habasyah kedua, mereka pasti sudah memikirkan rencana kalau muslimin kok balik ke Habasyah lagi, maka kita akan melakukan negosiasi dengan raja. Nah, karena Nabi sudah prediksi, pasti nanti musyrikin akan melakukan negosiasi, apalagi Raja Najasyi, Raja Habasyah itu punya hubungan pertemanan dengan tokoh musyrikin yang pada waktu itu masih musyrik. Tapi nanti pada akhirnya dia masuk Islam. Namanya Amr bin As. Ya, Amr bin As. Amr bin As itu nanti masuk Islam tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah itu berarti 4 tahun sebelum Nabi wafat. Nah ini tahun 8 sebelum Hijriah. Jadi ini 15 tahun sebelum Amr bin As masuk Islam. Gitu ya. Ini 15 tahun sebelum Amr bin As masuk Islam. Amr bin As itu dikenal oleh masyarakat seantero Arab sebagai orang yang cerdik. Pinter, Pak. Tapi pinternya itu sampai pada level cerdik. Ya, jadi satu masalah yang semua orang nggak ngerti solusinya apa karena mikir begini buntu. Tapi kalau diserahkan kepada Amr bin As, itu masalah bisa dicarikan jalan keluarnya. Gitu. Nah, nanti dia ini baru masuk Islam tahun 7 Hijriah, baru 3 bulan masuk Islam, diamanahi Nabi untuk mimpin perang. Itu ya, begitu nanti mimpin perang, ya ceritanya pada musim dingin jadi panglima perang, kemudian mendirikan tenda, kemudian malam harinya mimpi basah, kemudian pagi hari harus ngimami karena namanya panglima perang. Bayangkan Pak, baru 3 bulan masuk Islam ngimami, yang diimami ada Umar, ada Abu Bakar. Gitu. Makanya nanti diprotes, kamu ini ngimami, kemudian malamnya junub, malah nggak mandi, nah, gitu. Kemudian nanti diadukan kepada Nabi. Lalu ditanya sama Nabi, kenapa kok nggak mandi? Alasannya apa? Alasannya dingin banget. Kemudian Allah mengatakan, walatul kubi aidikum ilat tahlukah. Jangan kamu lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Kalau aku mandi bisa mati. Ya, itu saking dinginnya. Akhirnya Nabi cuma ketawa, Pak. Nah, itu ya. Jadi ya karena untuk urusan perang Amr bin As ini sangat, ya emang dunia dia, Pak. Dunia dia. Nanti yang menaklukkan Mesir juga Amr bin As tuh.
Makanya nanti pada zaman Umar bin Khattab, Amr bin As jadi gubernur di Mesir. Itu makanya di Mesir ada jami', ada masjid namanya Masjid Jami' Amr ibnul As. Nggak jauh dari jami' itu, nggak jauh dari situ, nah, itu nanti ada kuburannya Imam Syafi'i. Nggak jauh dari kuburannya Imam Syafi'i, nanti ada kuburannya Waqi', gurunya Imam Syafi'i. Nah, itu. Ya, 2 kali ziarah ke sana. Jadi Amr bin As itu bisa menaklukkan Mesir itu pun juga nyiasati, Pak. Kalau nggak gitu mungkin tertunda menaklukkan Mesir. Jadi Amr bin As itu sama Umar nanti ya, nanti ini cerita nanti ini karena kita mau masuk ke Amr bin As, cerdiknya Amr bin As. Amr bin As itu pada zaman Umar dikasih amanah untuk menaklukkan Syam, Palestina. Takluk, Pak. Ya, takluk. Cuma uskup gereja waktu mau ngasih kunci, kemudian melihat Amr bin As nggak mau ngasih. Kenapa? Karena yang tertulis dalam kitab suci mereka bahwa Palestina ini nanti akan jatuh ke umat Islam, ciri-ciri pimpinannya begini. Lah ketika dicocokkan beda. Jadi mereka itu sampai punya keyakinan kayak gitu. Akhirnya ditanya, loh kamu masih punya pimpinan di atasmu? Masih. Ya, di mana? Di Madinah. Makanya nanti Umar bin Khattab dari Madinah ditemani oleh satu sahabat itu hanya menggunakan satu kendaraan. Gantian, Pak. Sampai akhirnya nanti diserahkan kunci gerbang kota tua. Oke, habis itu Umar balik ke Madinah. Amr bin As dari Palestina, dia mulai ngajak tentaranya untuk masuk ke wilayah Sinai. Dari Sinai nanti masuk ke Mesir. Cuma sebelum beranjak ke Sinai, nanti dikirimi surat sama Umar. Isinya adalah hentikan tentaramu, ya. Kemudian jangan menaklukkan Mesir dulu. Isi suratnya itu. Cuma Amr bin As sudah punya firasat kalau isi suratnya itu, Pak. Dan Amr bin As sudah punya hitung-hitungan ya dari sudut pandang militer. Ini lebih efisien kalau langsung kita taklukkan Mesir daripada nunggu-nunggu nanti. Jadi sudah punya analisa sendiri, Pak. Makanya Amr bin As nggak mau buka surat itu, Pak. Langsung meringsek masuk ke Mesir, Mesir takluk. Setelah Mesir takluk, baru baca suratnya Umar. Nah, nanti alasannya aku bacanya baru buka Mesir ya gitu. Jadi cerdasnya itu sampai level kayak begitu itu. Itu. Nah, nanti ditambah lagi Amr bin As selain pinter, dia punya hubungan personal dekat dengan Raja Habasyah. Ya, yang namanya Najasyi itu. Oke, maka nanti sahabat laki-laki dan perempuan kurang lebih jumlahnya hampir sekitar 100-an. Ya, dan itu pimpinannya ditunjuk Ja'far bin Abi Thalib. Ya, karena kemampuan retorikanya yang bagus dan yang kedua Ja'far ini fisik dan wajahnya mirip dengan Nabi. Jadi kalau Rasulullah duduk di sampingnya Ja'far dari belakang itu susah untuk dibedakan. Mana Rasulullah, mana Ja'far. Dari depan itu juga mirip wajahnya. Itu ya, Rasulullah sama Ja'far. Cuma nanti Ja'far bin Abi Thalib itu kalau Amr bin As nanti lawan debatnya Ja'far di depan Najasyi, nanti akan debat Pak dua orang ini.
Kalau Amr bin As masuk Islam tahun 7 Hijriah, Ja'far wafat tahun 7 Hijriah. Jadi panglima perang melawan Romawi yang dibawa 3.000, Romawinya 200.000. Ya, kemudian panglima perang pertama meninggal dunia, terbunuh, namanya Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi. Kemudian kepemimpinan diambil alih oleh Ja'far, Ja'far nanti terbunuh. Cuma sebelum terbunuh, kepotong tangan kanannya, sehingga panji perang dipegang tangan kiri, potong juga tangan kirinya. Makanya Ja'far bin Abi Thalib punya gelar At-Tayyar. At-Tayyar itu yang terbang, karena nanti dikasih sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Kemudian akhirnya terbunuh, lalu diambil oleh Abdullah bin Rawahah, terbunuh juga, lalu diambil oleh Khalid bin Walid. Baru kemudian perang selama 7 hari, dan Khalid berhasil memenangkan peperangan. Padahal 1:66. Ya, karena 3.000 lawan 200.000. Gitu. Nanti Khalid berhasil memenangkan dengan strategi perang. Oke, ini Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali. Wajahnya paling mirip dengan Nabi. Nah, kemudian ini diceritakan oleh Ummu Salamah. Ya, eh, begitu sampai ke sana, Ja'far dan rombongannya diterima dengan baik oleh Raja Najasyi. Karena ini sudah yang kedua kali. Nah, tapi kemudian kali ini nanti disusul oleh Amr bin As dan oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah Al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Bani Makhzum satu famili dengan Abu Jahal. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian dikejar oleh dua orang ini, nyampe lah karena mereka punya hubungan personal dengan Raja Najasyi, akhirnya mereka punya privilege untuk bisa ketemu dengan Raja. Cuma mereka ini pintar, sebelum mereka ketemu dengan Raja, mereka karena punya hubungan personal, mereka ngerti Raja Najasyi itu amat sangat senang dengan kulit, Pak. Jadi baju dari kulit, kemudian tikar dari kulit, itu sangat senang sekali. Kan gitu ya, apalagi Quraisy itu salah satu komoditas ekspornya adalah kulit. Karena mereka itu jualannya adalah jualan daging yang dikeringkan. Karena Mekah itu panasnya tinggi. Untuk mengawetkan daging itu bisa dengan dingin yang tinggi, kalau dingin rendah berarti ya, dengan suhu yang sangat rendah, atau bisa dengan panas. Jadi nanti daging itu enggak basi. Nah, makanya orang-orang Quraisy komoditas utamanya daging. Tapi untuk daging itu kan harus ada yang harus nyembelih domba. Lah, kulitnya itulah nanti yang disamak. Itu makanya sama kulit itu bukan keahlian laki-laki pada zaman itu hanya itu permainan orang-orang perempuan karena sudah biasa sekali. Nah, Najasyi itu sangat seneng, Pak, kalau dikasih jubah dari kulit, baju dari kulit, tikar dari kulit. Makanya Amr bin As sudah nyiapin kulit-kulit terbaik, Pak, untuk dihadiahkan kepada Najasyi. Jadi mereka ini juga punya strategi. Kemudian apa?
Selain dihadiahkan ke Najasyi, mereka dari Mekah bawa kulit-kulit yang disamak dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Karena mereka akan bagikan kepada uskup-uskup yang ada di Habasyah. Jadi mainnya licin ini, Pak. Ya, mainnya licin. Jadi nggak hanya sekedar ngomong. Itu uskup. Akhirnya apa? eh, Mereka mengumpulkan mereka berdua mengumpulkan uskup-uskup, ya. Setelah itu eh, mereka membagi-bagikan souvenir dari Mekah tadi itu ke para uskup sebelum uskup-uskup itu nanti diajak untuk ngobrol dengan Najasyi. Itu karena pasti Najasyi akan menghadirkan para uskup untuk membahas masalah ini. Nah, sebelum uskupnya dihadirkan, dikasih hadiah dulu, Pak. Disogok gratifikasi. Oh, ada dari dulu. Uh, karena gurunya satu, Pak. Gratifikasi itu. Siapa gurunya? Gurunya iblis, Pak. Makanya kalau iblis masih ada, ya tindak-tindak kecurangan-kecurangan itu polanya sama. Karena gurunya satu. Itu. Baik. Kemudian apa? Setiap pendeta itu dikasih, Pak. Ya, setiap pendeta dikasih. Tsumma qaddimu lin Najasyi hadayahu. Kemudian memberikan hadiah kepada Najasyi. Nah, ini ceritanya Ummu Salamah, istrinya Nabi. Karena istrinya Nabi Ummu Salamah pada waktu itu Ummu Salamah masih jadi istrinya Abu Salamah. Nanti ikut hijrah ke Habasyah. Terus dari Habasyah hijrah ke Madinah. Di Madinah ikut perang Uhud tahun 3 Hijriah. Terluka, pulang sampai rumah meninggal dunia. Nah, nanti Ummu Salamah dilamar Umar ditolak. Dilamar Abu Bakar ditolak. Ummu Salamah memang cantik. Cerita di biografinya memang begitu dan pinter. Akhirnya dilamar Nabi. Cuma Ummu Salamah ya mau nolak gimana, tapi menyampaikan keberatannya. Yang pertama, aku ini musbih, masih punya anak bayi. Makanya nanti ada cerita, itu loh, Nabi makan sama Ummu Salamah, terus ada anak kecil ngambil makanan kemana-mana, kemudian muncul kalimat Nabi, ya gulam sambillah. Wahai anak kecil, kalau makan, bacalah bismillah. Gunakan tangan kanan, ambil yang bisa kamu jangkau. Nah, itu anak dari Ummu Salamah. Itu keberatan, kenapa? Karena masih punya anak balita. Kemudian yang kedua, karena Rasulullah SAW itu punya istri lebih dari satu, dia menyampaikan, aku ini wanita yang pencemburu. Itu. Kemudian apa? Nabi jawab, kalau yang pertama, yo anakmu, yo anakku. Itu tak didik dengan baik. Lalu yang kedua, adapun cemburumu itu ya itu cemburu yang berpahala. Itu. Karena ada cemburu yang berpahala, ada cemburu yang tidak berpahala. Kalau cemburu karena curiga itu nggak berpahala. Itu. Tapi kalau cemburu karena ada bukti, ya, suaminya ke istri pertama, istri keduanya cemburu, Pak. Itu istri kedua dapat pahala.
Kenapa? Karena ada bukti dia sedang sama istri pertama. Itu. Jadi serius wajahnya. Makanya harus siap nyari wanita yang nggak cemburu kan ya kalau ada Pak, kan nggak ada. Oh insya Allah ada ya Pak ya. Optimis ya. Tapi dengan dia cemburu itu dia dapat pahala. Itu. Istri pertama cemburu karena suaminya waktunya ke istri yang kedua. Ini cemburunya. Tapi kalau kalau aduh suaminya nggak pulang-pulang, cemburu, nggak ada bukti apa-apa, lah itu yang nggak berpahala. Itu. Apa yang kita tadi cerita itu? Apa ya Pak tadi ya? Omongan kita ya. Oh, Ummu Salamah dilamar. Tapi ini Ummu Salamah belum dilamar Nabi ya. Karena dilamar Nabi itu tahun 3 Hijriah. Ini 8 sebelum Hijriah. Jadi saya harus konek-konekan gitu biar karena nanti akan terulang lagi nama-nama ini, Pak. Nah, waktu ini Ummu Salamah belum nikah. Ini masih jadi istrinya Abu Salamah. Cerita dia. Nah, itu. Kemudian gimana? Setelah mereka memberikan gratifikasi tadi itu, maka tsumma qala likulli bitrikin minhum Amr bin As dan temannya tadi berkata kepada setiap pendeta, innahu qad soba'a ila baladil mulki minna ghilman sufaha. Sesungguhnya ada orang-orang dari kampung kami yang murtad kemudian pergi ke negeri ini. Jadi itu setelah ngasih hadiah cerita begitu. Pendeta kan pendetanya banyak. Dan semua dikasih cerita dan dibangun opini bahwa mereka ini adalah masyarakat yang murtad. Gitu ya. Kemudian yang tidak menghormati etika sosial, kemudian mereka melarikan diri ke Habasyah. Itu opini yang mau dibangun. Ini orang pintar masalahnya. Farokudina kaumihim, mereka meninggalkan agama kaumnya. Lihat nih. Walam yadkhulu fi dinikum. Mereka murtad, meninggalkan agama kaumnya, tapi mereka nggak mau masuk agama kalian. Lihat. Kalian kan Nasrani, kami ini bukan Nasrani. Mereka murtad dari agama kami dan mereka nggak masuk agama kami. Itu. Kemudian gimana? Waja'u bidinin mubtadi' la na'rifuhu nahnu wala antum. Kemudian mereka ini membawa agama baru. Kami aja nggak tahu. Kalian juga nggak kenal agama itu. Gitu Pak. Kemudian waqad bu'ithna ilal malik fihim ashraf qaumihim liyaruddahum ilaihim. Dan sesungguhnya kami itu diutus untuk ketemu dengan raja dan ketemu dengan tokoh-tokoh di negeri ini agar raja dan para bangsawan di negeri ini mau menyerahkan mereka dan mengembalikan kepada kami. Nah itu. Fa'idha kallamnal malik fihim fatushiru alaihi bi'ayyuslimahum ilaina wala yukallimu. Dan nanti tolong kalau aku ngobrol sama raja, raja minta pendapat kalian, kalian ngasih pendapat kepada raja agar raja mengembalikan mereka kepada kami. Itu fa inna qaumahum a'la bihim ainan, karena kaumnya Quraisy yang ada di Mekah itu derajatnya lebih tinggi daripada mereka yang lari ke sini.
Ya, faqalu lahuma, maka semua pendeta setelah dikumpulkan dan dikasih hadiah itu mereka mengatakan sepakat. Nanti opini di depan raja akan kita giring seperti ini. Itu thumma innahuma qarraba hadayahum ilan Najasyi. Kemudian mereka menghadiahkan apa yang sudah mereka bawa kepada Raja Najasyi. Faqabilaha minhuma. Kemudian Raja Najasyi menerima itu dengan senang hati dari mereka berdua. Tsumma kallamahu faqala lahu. Kemudian Amr bin As dan temannya tadi ngomong kepada Raja Najasyi. Ayyuhal malik, wahai raja. Innahu qad saba ila baladika minna ghilman sufaha. Sesungguhnya ada orang-orang dungu, orang-orang bodoh dari masyarakat kami yang murtad kemudian lari ke negerimu ini. Faraqudina qaumihim. Mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka, walam yadkhulu fi dinika, dan mereka enggak mau masuk ke dalam agamamu. Waja'u bidinin mubtadi. Ini sama seperti yang sudah dibriefingkan ke pendeta-pendeta itu loh, Pak. Mereka bawa agama baru, kami nggak kenal tuh agama, kamu pun juga nggak tahu agama itu. Ya, waqad bu'ithna ilaika fihim ashraf qaumihim min abaihim wa a'mamihim wa asyairihim litaruddahum ilaihim fahum a'la bihim aina a'lam bima'abu alaihim wa adabuhum fi. Dan sesungguhnya ya kami ini diutus untuk apa? Menjemput mereka, dan yang ngutus kami ini lebih terpandang daripada yang datang ke sini, lebih mulia daripada yang datang ke sini, dan yang ngutus kami lebih paham kondisi mereka seperti apa di kota Mekah dibanding engkau yang ada di sini. Nah, itu kemudian qalat Ummu Salamah melanjutkan, walam yakun syai'un abghadha ila Abdullah bin Abi Rabi'ah wa Amr ibn al-As min ayyasma an-Najasyi kalamahu faqalat batarikahu hawlah saddiqu ayyuhal malik. Kemudian setelah menyampaikan itu, maka si uskup pendeta-pendeta tadi itu langsung mengatakan, mereka benar wahai raja. Mereka benar. Mereka berdua ini benar. Wahai raja, mereka berdua benar. Qaumuhum a'la bihim aina. Kaum mereka yang di kota Mekah lebih terhormat daripada mereka yang melarikan diri ke sini. Padahal nggak ngerti, Ja'far yang jadi pimpinan itu anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu orang nomor 1 di kota Mekah. Nah, itu ya. Kemudian gimana? Pokoknya a'lam bima'abu alaihim fa'aslimhum. Maka serahkan aja mereka ilaihima kepada dua rekan kita ini. Ya. Fayarudahum ila biladhim, agar dua rekan kita ini mengembalikan mereka kepada kaumnya. Faghadiban Najasyi. Maka mendengar komentar para pendeta dan uskup itu, Najasyi marah. Ini menunjukkan objektivitasnya Najasyi. Kan itu, begitu marah, qala la haimullahi, wallahi demi Allah, la uslimuhum ilaihim. Aku enggak mau menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Wala akadu qauman jawaruni wa nazalu biladi wakhtaruni ala man siwaya hatta ad'uhum fa as'alahum madza yaqulu hadani fi amrihim. Dan aku gak akan mengembalikan siapapun yang pengen hidup berdampingan denganku di sini, lebih milih hidup di sampingku dibanding hidup di samping kaumnya, sampai aku ngajak mereka bicara dulu.
Nah, itu Pak, ini objektif Najasyi. Fa in kanu kama yaqulun, kalau memang mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Amr bin As, aslamtuhum ilaihim, maka aku serahkan mereka kepada mereka berdua. Kalau memang sama seperti yang diceritakan. Ya, wa in kanu ala ghairi dzalik, tapi kalau beda dengan yang kalian berdua ceritakan, mana tuhum minhuma, aku akan halangi kalian berdua untuk jemput mereka. Wa ahsantu jiwarahum, dan aku akan berbuat baik kepada mereka. Yang majawaruni, selama mereka memilih untuk hidup berdampingan denganku. Itu Ummu Salamah melanjutkan. Kita ceritakan dulu. Dikit lagi Pak. Tsumma arsala ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Najasyi manggil sahabat-sahabat Nabi tadi itu. Ya. Falamma ja'ahum rasulahu ijtama'u thumma qala ba'dhum ba'd ma taquluna li rajulin idza ji'tumu. Nah, mereka sahabat-sahabat Nabi itu akhirnya ngobrol satu sama lain. Nanti kita ngomong apa? Kita ngomong apa? Ya. Maka qala naqul wallah ma alimna wa ma amarona ma alimna wa ma amarona bihi nabiyyun sallallahu alaihi wasallam. Nanti ya sudah, kita itu jujur saja. Yang kita sampaikan di depan Najasyi adalah apa yang kita ketahui dan apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu aja. Enggak usah dipoles-poles, udahlah, itu aja yang kita sampaikan. Falamma ja'uhu, maka ketika sahabat Nabi datang menemui Najasyi, qadda'an Najasyi asaqifahu. Najasyi sudah memanggil uskup-uskupnya, uskup di atas para pendeta, pimpinan-pimpinannya. Fanasharu masahifahum haulahu sa'alahum. Nah, kemudian mereka pokoknya sudah dikumpulkan. Jadi ada sahabatnya Nabi, ada para uskup ahli kitab. Nah, kemudian Najasyi di tengah nanya kepada sahabatnya Nabi, ma hadzal din alladzi faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu fi dini wala fi dini ahadin min hadhihi al-ummah. Sebenarnya agama apa sih yang kalian anut sampai kalian murtad dari agama kaum kalian, dan kalian juga enggak mau masuk agamaku, dan kalian juga enggak mau ikut agama apapun yang sudah ada yang pernah aku ketahui. Ini agama apa ini? Itu tanya Najasyi begitu. Fakana alladzi kallamahu Ja'far bin Abi Thalib. Maka yang ditunjuk sebagai jubir adalah Ja'far. Faqala lahu, maka Ja'far menjawab, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah. Dulu kami itu jahiliyah banget. Na'budul asnam. Dulu kita nyembah berhala. Na'kul maitah, kita makan bangkai. Nah, bangkai itu haram menurut ahli kitab. Itu. Jadi dulu kita nyembah berhala, dulu kita makan bangkai, wa na'til fawahish, dan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi fitrah. Wa naqta'ul arham. Dulu kita memutus silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar, kita berbuat buruk kepada tetangga. Wa ya'kul qawiyyu minnad dha'if, sehingga yang kuat dari kami itu akan memakan yang lemah. Fakunna ala dzalik, kami hidup dalam kondisi seperti itu. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan min, sampai akhirnya Allah ngutus seorang rasul dari kalangan kami. Na'rifu nasabahu wa sidqah, kita kenal nasabnya dan kita kenal kejujurannya. Wa amanatahu wa afafah, kita kenal amanahnya, kita kenal kesucian dirinya. Ya, fada'ana ilallah, maka Nabi tadi itu ngajak kami untuk mentauhidkan Allah, na'budu, untuk menyembahnya. Nakhlaq ma kunna nahnu na'bud wa abauna, kita berlepas diri dari apa yang kita sembah dan apa yang dulu disembah oleh
nenek moyang kami, dari batu-batu, dari patung-patung. Wa amarona bisidqil hadis. Ini pinter banget nih. Nabi kami itu nyuruh kami untuk jujur dalam berbicara. Wah, itu kan baik semuanya tuh. Wa adail amanah, nyuruh kami menunaikan amanah. Wa silaturrahim, Nabi kami nyuruh untuk bersilaturahim. Wa husnil jiwar, baik kepada tetangga. Wal kaf anil maharim wa dima, menyuruh kami untuk tidak menumpahkan darah. Dan menjaga kehormatan-kehormatan. Wa nahana 'anil fawahish wa qawli zur, melarang kami untuk melakukan perbuatan yang menyelisihi fitrah, berkata bohong, makan harta anak yatim, wa qadfil muhsanat, menuduh wanita yang baik berbuat zina, wa amarona. Nabi kami juga nyuruh kami bis sholati waz zakati wasyam, untuk sholat, zakat, dan puasa. Maka satu persatu ajaran agama yang dibawa Nabi Muhammad itu diceritakan sama Ja'far. Nah, gitu. Terus sampai akhirnya eh, apa? Fa'ada alaina qaumuna. Kami melakukan itu sampai pada akhirnya kaum kami memusuhi kami. Nah, gitu, Pak. Jadi kami dimusuhi ini dalam kondisi kami itu melakukan kebaikan. Ini pinter juga retorikanya, Pak. Coba kalau Ja'far ditanya, kamu itu agamanya apa sih? Kok murtad dari agama nenek moyangmu, nggak ikut agama kami, dan juga nggak ikut agama-agama yang ada di muka bumi ini. Kalau kemudian kami ini agamanya Islam gitu. Nah, itu Islam tuh apa lagi? Itu lebih jauh lagi nanti. Lihat tuh caranya, Pak. Kami dulu kayak apa, ketemu, kemudian ada Nabi, kami jadi baik, begitu kami baik, kami dimusuhi oleh kaum kami. Gitu ya. Kami dimusuhi oleh kaum kami. Mereka menyiksa kami, mereka mengintimidasi kami, supaya kami balik lagi nyembah berhala. Falamma qaharuna wa zalamuna, maka ketika mereka memaksa kami, menindas kami dan menzalimi kami, dan itu berat bagi kami, wahalu bainana wa baina dinina, kharajna ila baladi, dan kami sudah nggak punya pilihan lagi, maka kami keluar menuju ke negerimu. Itu. Jadi kami hijrah ini karena kami dipaksa oleh kaum kami untuk jahiliyah lagi, untuk memusuhi tetangga lagi, untuk menzolimi orang yang lemah lagi, dan kurang lebih begitu seterusnya. Nah, itu ya. Karena apa? Kami milih engkau. Karena kami ngerti bahwa engkau ini adalah raja yang tidak pernah menzolimi siapapun yang pengen hidup di samping. Nah, gitu. Faqala lahum Najasyi. Najasyi bertanya, apakah kamu bawa apa kek ajaran yang dibawa oleh nabimu itu? Ya, ada kitab sucinya kah? Ada ajaran-ajarannya kah? Apa itu? Nah, akhirnya ini pinternya Ja'far, Pak. Ja'far itu ketika ditanya, coba tunjukkan ajarannya kayak apa. Lalu yang dipilih oleh Ja'far untuk ceritakan itu surat Maryam. Nah, Najasyi itu kan agamanya Nasrani. Dikasih cerita Maryam, kaf, ha, ya, ain, sod. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Terus surat Maryam diceritakan. Oke, begitu dibacakan surat Maryam, fabaka wallahi Najasyi hatta ikhdallat. Ya, akhirnya sampai Najasyi itu dengar cerita Maryam itu sampai nangis. Ya, nah, Maryam dituduh zina sama orang-orang Yahudi, kemudian Maryam hanya diem
karena nazar hari itu nggak akan ngomong dengan siapapun. Terus kayak gitu tuh sampai nangis tuh Najasyi itu. Ya, sampai nangis. Kemudian Najasyi cuma komentar, "Inna hadza walladzi jaa'a bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahid." Sesungguhnya apa yang dibawa oleh nabimu dengan apa yang dibawa oleh Musa itu datang dari satu sumber yang sama. Nah, gitu ya. Maka Najasyi kemudian bilang kepada Amr bin As dan temannya tadi itu, pergilah kalian berdua karena sesungguhnya aku memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Baik, sampai di sini. Nanti Amr bin As belum putus asa, Pak. Masih membuat makar lagi, strategi lagi untuk bisa mengelabui Najasyi agar mengembalikan mereka kepada Amr bin As dan diajak pulang untuk ke kota Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Hijrah pertama itu kan Habasah, terus balik itu langsung balik lagi ke Habasah. Enggak, jadi ada jeda. Ada jeda dan nanti pada waktu hijrah ke Habasyah kedua itu nanti akan kita bahas Hamzah masuk Islam, 3 hari setelah itu Umar masuk Islam. Jadi Umar tuh baru masuk Islam pas Habasyah yang kedua, Pak. Selang dari Hamzah 3 hari. Duluan Hamzah. Gitu ya, duluan Hamzah. Hamzah itu pamannya Nabi yang dikenal sebagai singanya Allah itu. Ya, silakan, Pak. Iya. Perang. Ya. Ada? Iya. Oke. Jadi strategi penaklukan di dalam tradisi Muslim itu adalah ini kaedahnya Umar, Pak ya. Umar itu tidak menaklukkan satu daerah kecuali Umar sudah menyiapkan siapa orang-orang yang akan menjabat di situ secara secara struktural dan siapa yang akan ditaruh di situ secara kultural. Ulama-ulama yang akan dikirim siapa? Kalau di Madinah stoknya sudah mepet, artinya sudah Abdullah bin Mas'ud sudah dikirim ke sana, ini ke sana, ini ke sana, maka penaklukan nggak akan dilakukan. Itu, Pak. Iya. Kemudian yang kedua Pak, jarak yang terlalu pendek itu nanti sangat beresiko untuk keselamatan tentara ini. Kenapa? Karena habis dari nyerang sini, kemudian dari Palestina dia menuju ke selatan, ke barat, masuk ke Mesir. Ini mestinya begitu ditaklukkan, diedukasi, diajari Islam. Gitu, Pak. Sehingga apa? Akan menjadi penguat, penyokong. Khawatirnya ini ke sini mereka menghimpun kekuatan. Sehingga pasukan Amr bin As potensi untuk diserang dari timur lagi, Pak. Ketika dia sedang menaklukkan Mesir. Dan ini terjadi. Cuma nanti pada masa Daulah Bani Umayyah. Ada namanya
Eh, hmm, ada sahabat Nabi, Pak. Sahabat Nabi itu menaklukkan Afrika. Kalau disebut Afrika, hari ini Afrika itu Afrika Utara, Pak ya. Jadi mulai dari Mesir, kemudian Sudan, kemudian Tunisia, Libya, Tunisia, Aljazair, sampai Maroko. Itu Afrika, Pak. Nah itu tuh ada sahabat Nabi, aduh lupa saya namanya. Itu menaklukkan Pak, begitu setelah dari Mesir itu kemudian menaklukkan Sudan, kemudian menaklukkan Libya, lalu diajak tentaranya terus ke barat dalam kurun waktu yang singkat Maroko masuk Islam. Apa sudah ditaklukkan. Cuma begitu mau balik dari Maroko ke pangkalan Muslim yang paling dekat adalah Mesir karena sudah ditaklukkan oleh Amr bin As sebelumnya. Di tengah jalan wilayah-wilayah yang sebelumnya ditaklukkan menyusun kekuatan ketika dia menaklukkan kota setelahnya. Itu beresiko banget. Itu strategi hitungan Umarnya begitu. Cuma Amr bin As di lapangan punya hitungan sendiri. Gitu ya. Ya hanya supaya Amr bin As itu tidak terkena pasal nggak taat kepada ulil amr. Nah, itu maka begitu dapat surat itu pura-pura suratnya nggak dibaca. Tahu-tahu suratnya sudah masuk Mesir gitu aja. Gitu. Kenapa kok demikian? Karena mustahil Amr bin As itu menaklukkan Mesir kalau dia nggak punya peta demografi, kekuatan, peta militer Mesir. Kalau nggak lengkap datanya, mustahil memutuskan untuk ke sana, Pak. Artinya Amr bin As di lapangan juga sudah mengkaji. Iya, gitu. Jadi di sini tidak ada konflik pribadi antara kedua sahabat itu tidak ada. Tidak ada. Akhirnya Mesir, nah ini, Mesir itu kan Koptik bukan Arab Mesir itu Pak. Mesir itu bukan Arab, Koptik mereka, rasnya. Tapi begitu ditaklukkan Amr bin As pada zaman Umar, bahasanya langsung ganti bahasa Arab. Sampai hari ini, gitu. Jadi Mesir itu dari dulu kan eh, zamannya Kaisar Kaisar Romawi sama Yunani itu kan menguasai Mesir, Pak. Menguasai Mesir pada zaman Cleopatra yang dia punya hubungan spesial tuh sama Kaisar Antonius atau siapa itu yang dari Romawi itu loh, Pak. Selama itu Romawi menguasai Mesir, ini Nabi Muhammad belum diutus ini. Sepanjang itu, tapi orang Mesir tetap menggunakan bahasa Koptik. Dia ortodok karena ada dia dekat dengan Yunani, Pak. Iya, dia dekat dengan Yunani. Kalau Roma agak jauh ke barat. Tapi yang paling dekat Yunani. Dan sampai sekarang di Sinai itu ada gereja namanya Saint Katrina. Nah, diyakini di gereja itu memang ada biarawati yang dibunuh oleh orang-orang Kristen Katolik Roma. Kenapa? Karena mereka ini Kristennya ortodok dibunuh, kemudian gerejanya dikasih nama biarawati itu Santa Katrina, dan di dalam gereja itu diyakini oleh masyarakat Nasrani bahwa di situ dulu ada pohon yang di pohon itulah Nabi Musa melihat api ketika dia kehujanan sama istrinya, lalu dia minta izin pada istrinya, tak cariin api dulu supaya kita hangat.
Nah, itu ternyata sampai situ ketemu sama Allah, Musa lepas sendalmu, kamu ada di lembah suci loh. Lalu Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Nah, mereka meyakini di Santa Caterina itulah pohon tersebut. Tapi ortodok karena di bawah Yunani. Nanti Yunani mengembangkan kekuasaan sampai di Turki. Ada namanya Hagia Sophia yang sekarang jadi masjid. Itu simbol kemegahan Kristen Ortodok, tuh Pak. Nanti sampai ke Rusia itu Ortodok. Mereka lebih rapi-rapi, lebih bersih-bersih dibanding Kristen Katolik. Nah, gitu ya. Kalau Katolik mengajarkan masyarakat untuk nggak mandi. Kalau kamu mandi, maka kamu berarti memperhatikan dunia. Gitu ya. Nanti kalau kamu memperhatikan dunia, itu akan menghalangimu kebahagiaan di akhirat. Makanya ketika hegemoni gereja Katolik di Eropa itu sangat kuat, mencengkram masyarakat Eropa begok-begok, bodoh-bodoh, terbelakang, bau-bau, kepet-kepet. Eh, sampai revolusi industri nanti. Itu cuma sebelum revolusi industri itu abad ke-15 sudah Renaissance itu Pak. Muncullah nanti Martin Luther ya. Nah, dia membuat gerakan protes terhadap gereja. Makanya muncul hari itu Kristen Protestan. Tapi itu abad 15, sekarang kan abad 21, jadi baru 6 abad yang lalu. Itu. Nah, revolusi industri itu kan abad 18, jadi baru 3 abad yang lalu, 300 tahun yang lalu lah. Eropa itu ngerti mandi gitu tuh. Gitu. Sebelumnya enggak gitu. Kemudian eh, kemudian Hammamat, Bapak kalau lihat salon-salon yang dibangun oleh muslimin untuk musafir-musafir itu bukan hanya disediakan, mohon maaf ya, mohon maaf, nggak hanya disediakan MCK kayak kita di rest area. MCK-nya itu MCK yang kelasnya kelas salon, Pak. Bukan hanya untuk buang air kecil, buang air besar. Bahkan fasilitas air hangat, fasilitas spa, itu disiapkan oleh muslim. Jadi muslimin sudah punya sistem kamar mandi seperti itu. Eropa, nanti kalau panjenengan lihat, Eropa itu kalau ini, mohon maaf, kalau satu ruangan itu toilet, maka dua jejer-jejer, Pak. Jejer-jejer. Jadi orang tuh lagi ketika dia buang air BAB begitu itu, ya jejer-jejer sambil ngobrol gitu. Itu. Dan itu artefak-artefaknya masih. Jadi lebih dekat ke ortodok. Dan sampai hari ini Santa Caterina itu walaupun adanya di wilayah Mesir, tapi keuskupannya ikut Yunani. Oh iya, silahkan. Mm-mm. Turki. Oke. Eh, ya Imran Imran Hussein, Pak, yang orang Afghanistan atau Pakistan gitu. Ya, ya. Wallah alam, hanya nubuatnya dari Nabi itu adalah eh, eh, Konstantinopel, gitu ya. Konstantinopel itu nanti akan jatuh ke pangkuan Muslimin, gitu ya. Kemudian 7 abad setelah Nabi menyampaikan itu, barulah kemudian Konstantinopel jatuh ke pangkuan Muslimin.
Kemudian yang kedua, Nabi mengabarkan di akhir zaman Roma, Italia itu juga akan jatuh ke pangkuan Muslim. Kita adapun Konstantinopel balik lagi ke Kristen Ortodok, wallah alam. Hanya nanti di akhir zaman Imam Mahdi itu setelah dibaiat di samping Ka'bah, maka dia memimpin tentara-tentara terbaiknya menuju ke Eropa. Lewatnya Turki. Gitu, Pak. Itu untuk melakukan pencerahan-pencerahan ke sana. Cuma begitu mau masuk Eropa, ada yang ngasih kabar, teriakan, suara kalau Dajjal keluar. Itu akhirnya Imam Mahdi minta tentaranya untuk ngecek kemana, ke Damaskus, karena keluarnya ya dari arah-arah sana, di Suriah. Begitu dicek ternyata nggak ada, belum keluar. Begitu melanjutkan perjalanan, fix ternyata Dajjalnya sudah keluar. Makanya Imam Mahdi nanti akan meminta semua tentaranya untuk pulang ke rumah dulu. Ngapain? Mengkondisikan keluarganya. Baru kemudian mengumpulkan kembali tentara-tentaranya untuk sholat di jami' yang ada di Damaskus. Pada waktu sholat subuh itulah nanti Nabi Isa alaihissalam turun. Diajak oleh Imam Mahdi untuk memerangi Dajjal karena pengapesannya Dajjal ya hanya Nabi Isa. Diserang pakai apapun nggak ada yang bisa mengalahkan. Tapi Dajjal itu kalau melihat Nabi Isa ngeleleh kayak lilin, Pak. Makanya dia selalu membelakangi Nabi Isa terus. Gitu. Wallah alam bisawab. Ya. Baik, terima kasih. Masya Allah, udah 6:30 kurang 5 menit. Ya, cerita ini nih, Pak. Ya, mudah-mudahan menambah hazanah kita semuanya. Dan Allah ya kemajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.